Baik, barang pertama yang akan kita review, kita pelajari adalah micropipet. Micropipet ini berguna untuk mengambil larutan dalam skala mikro. Ada dua macam micropipet dari segi pengoperasian, yaitu micropipet yang bisa diatur atau adjusted, satunya micropipet yang fix. Di sini ada tulisan 1000 mikroliter ya. Di sini ada sama-sama tulisan 1000. Cuma di sini ada tulisan fix, berarti dia tidak bisa diubah, hanya 1000 saja. Sedangkan di sini dia bisa di adjustable ya. Dia adjustable sehingga bisa diubah-ubah. Jadi kita lihat di sini, misal ini ada pipet 1000 mikro. Ini dia maksimal, tinggal diputar bagian sini saja. Oke, kita lihat di sini dia terus bertambah. Dia maksimal 1000 mikro, jadi diputar aja sampai 100. Pelan-pelan kalau udah dekat. Nah, ini 1000 mikro. Ini cara mengaturnya dulu ya. Terus kalau misal mau 900 tinggal diatur 900. Nah, biasanya kapasitas dari micropipet yang 1000 mikro ini dia bisa ada tulisannya seperti ini. Bisa untuk mengambil 100 mikro hingga 1000 mikroliter. Nah, untuk micropipet yang fix, dia hanya bisa untuk satu ukuran saja. Jadi ini hanya untuk mengambil 1000 mikroliter. Ada banyak jenis yang fix ini. Jadi ketika mengambil 20 mikro nanti micropipet yang berbeda. Ketika mau mengambil 500 mikroliter harus micropipet yang berbeda. Kalau yang ini tadi bisa digunakan untuk mengambil larutan mulai dari 100 sesuai dengan panduan di sini ya, 100 hingga 1000 mikroliter. Nah, yang adjustable ini juga kalau yang kita miliki ada 3 paket ya, 3 set. Jadi ada yang 100 dan juga paling kecil 10. Yang 100 ini bisa digunakan untuk mengambil antara 10 sampai 100, dan yang 10 mikro bisa untuk mengambil setengah sampai 10 mikroliter. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pasangan dari micropipet ini. Jadi kita lihat di sini micropipet ujung-ujungnya masih kosongan ya. Ini belum bisa digunakan untuk mengambil larutan. Nah, masing-masing micropipet ini ada pasangannya, namanya tip. Ada yang berwarna biru seperti ini, namanya blue tip, sesuai dengan warnanya ya biasa kita menyebutnya. Ada juga yang dia berwarna kuning, atau kita sering menyebutnya yellow tip, karena memang dia berwarna kuning seperti ini. Oke, terus ada juga yang berwarna putih seperti ini. Bentar, kok nggak fokus. Nah ini kan 3 micropipet dengan ukuran yang berbeda ya. Ada blue, yellow, dan white. Ini punya kegunaan masing-masing. Tentunya teman-teman mungkin bisa menebak. Untuk yang blue dia jelas untuk yang micropipet 1000 mikroliter, bisa pas di sini. Kalau yang yellow dia untuk 100 mikroliter, bisa pas di sini. Lalu untuk yang white jelas ini yang paling kecil, jadi dia harus pas di sini. Nah, seperti ini. Ini pasangannya. Berapa volume masing-masing tip ini menyesuaikan micropipetnya. Berarti dia maksimal bisa 10 mikro misalnya. Lalu di sini dia bisa 1000 mikro. Lalu yang di sini dia 100 mikro. Seperti itu. Baik, selanjutnya yang ingin saya kenalkan adalah pastel. Ini warnanya macam-macam. Kebetulan yang punya kita ini warnanya biru. Ini dari plastik. Cukup keras ya. Ini fungsinya adalah untuk menggerus, ini nanti membantu kita dalam ekstraksi DNA. Jadi misal biasanya umumnya seperti ini, kita siapkan mikrotube, misal sampelnya adalah daging atau daun atau yang lain, kita masukkan ke dalam sini. Ya masukkannya nggak dengan tangan kosong gini ya, nanti kita dengan gloves, dengan pinset kita masukkan, dia ada di dalam sini, lalu kita masukkan ini, kita gerus, putar-putar, kita tambahkan buffer lysis seperti yang kemarin kita diskusikan di asistensi ya. Lysis buffer dimasukkan, biasanya dia langsung menggerus seperti ini. Dia sambil ditekan dan diputar-putar. Seperti itu fungsi dari pastel. Lalu yang selanjutnya ini namanya yang ini ya,
Yang ini namanya sentrifuge. Fungsinya adalah untuk memisahkan bahan dalam larutan berdasarkan beratnya. Jadi nanti berdasarkan beratnya, karena kita akan memutar dengan kecepatan tinggi. Kita coba tengok dalamnya dulu. Nah, jadi dalamnya ini fix untuk mikrotube ya, mikrotube yang tadi. Oke. Nah, ini ada aturan dalam pemakaian sentrifuge. Ketika kita menempatkan sampel ini, pastikan dulu sampelnya itu ada imbangannya. Jadi saya punya dua, biasanya kita timbang dulu, ini seimbang atau belum, dan kita letakkannya berseberangan. Pastikan dua ini seimbang dan berseberangan letaknya. Tidak boleh ini disejarnya seperti ini, nggak mau. Biasanya dia akan otomatis berhenti mesinnya. Kalau dua seperti ini, kalau tiga, ini kita coba. Dia bisa nggak tiga? Kayaknya bisa ini tiga. Kalau tiga berarti tinggal di jedanya satu-satu seperti ini. Ini kalau tiga. Jadi dia seimbang ya. Sini antara ini dan ini. Ini seimbang. Atau kalau 4 berarti dia bisa jajar sini sama di sini. Jangan lupa mikrotube-nya ini ditutup dulu. Oke, mikrotube-nya ditutup, masukkan, karena ini biasanya dalamnya larutan ya. Larutan campuran. Ketika kita nambahkan lysis buffer atau yang lain, itu nanti ketika lysis buffer gitu, nanti bagian DNA dia akan ada di atas, ada di bagian cair, yang di bawah nanti adalah debrisnya atau sampahnya. Nah, ini tinggal ditutup. Kalau yang model tipe kita tinggal diatur mau berapa lama untuk pemutarannya. Jadi ini berapa menit, ini ada angka 5 sampai 10 menit ini ya. Jadi ada waktunya, waktu yang bisa kita atur. Kalau di sini memang kecepatan tidak bisa kita atur, kalau ini hanya waktu. Tetapi nanti ada beberapa sentrifuge yang bisa diatur kecepatannya. Lalu yang tidak kalah penting adalah teman-teman perlu memperhatikan voltasenya. Apakah dia ini 110 atau sudah 220. Ini kalau yang punya kita ini masih 110 volt. Padahal colokan listrik kita itu 220 volt. Oleh karena itu perlu namanya alat step down. Kita turunkan yang 220 jadi 110, sehingga nanti ketika mau memakai sentrifuge ini, yang biru ini, kita perlu mencolokkan dulu sentrifuge ini ke step down seperti ini. Baru step downnya kita colokkan ke ini yang kita colokkan ke listrik kita. Jadi yang dicolokkan ini ke listrik, sentrifuge ke step down, agar tidak merusak mesin yang ada di dalamnya. Baik, selanjutnya ada alat namanya vortex. Biasanya ini adalah digunakan untuk menghomogenikan larutan yang ada di mikrotube maupun di tabung reaksi. Caranya cukup mudah. Ini kita ada mikrotube yang saya isi cairan gitu ya. Ketika kita ingin menambahkan garam atau kita menambahkan larutan yang lain dan kita ingin mencampur, mengaduknya cukup ditaruh di sini dan ditekan. Dia akan mengaduk, dia akan berputar seperti ini. Nah, ini bisa diatur modenya, mau mode ditekan atau mode otomatis muter sendiri. Jadi ini kita bisa langsung setel dia muter terus seperti ini. Jadi kita tinggal taruh saja, atau kita modelnya dia hanya akan bergetar atau muter ketika ditekan. Ini tidak bergetar ya. Ketika saya tekan baru dia bergetar. Yang bisa diatur seperti ini. Untuk vortex yang ini sudah saya cek, ini 220 volt, jadi langsung colok ke listrik tidak apa-apa. Ada satu lagi vortex yang dia 110, itu perlu ke step down. Lalu alat selanjutnya adalah cuvette. Cuvette ini digunakan untuk mengukur absorbansi gitu ya. Ini nanti ketika aplikasinya di pekerjaan kita ada di mengukur kemurnian DNA, yang kemudian saya sampaikan angkanya 1,8 sampai 2,2 sekitar itu. Nah, biasanya kita setelah ekstraksi DNA, kita ukur dulu absorbansinya berapa. Misal kita ambil satu, jadi kita encerkan dulu DNA yang kita dapat, lalu kita masukkan, misal ya, kita masukkan ke dalam cuvette ini. Nah, kalau itu kurang banyak ya. Oke, kita masukkan. Oke, pura-puranya ini adalah DNA. Sudah ada di sini.
Lalu yang perlu teman-teman perhatikan di sini ada tanda panah di sini ya. Sebentar. Oke, oh kurang kelihatan. Nah, ini ada tanda panahnya ini segitiga ini, yang depan ini. Ini nanti fungsinya sebagai pengarah bagian itu yang akan ditembak oleh cahaya. Oke, coba kita masukkan ke spektronya. Ini spektro kita seperti ini di Unisa. Ini bagian yang ada panahnya tadi, ini segitiga ini di bagian atasnya. Kita cek ini di alat ini ada bagian yang lubang di sebelah sini, berarti panahnya menghadap ke sini. Kita masukkan, nanti yang akan ditembak cahayanya akan ke sana ditembak. Jadi cahaya berapa banyak cahaya yang diserap oleh mesin ini. Nah, mesin ini namanya spektro. Ini yang gunanya untuk mengukur absorbansi. Nanti kita bisa atur di sini absorbansinya berapa, mau sampel nomor 1, 2, 3, 4, 5, atau ini adalah blanko itu kosong gitu ya, tanpa DNA. Misal kita nanti setelah isolasi DNA, kita nanti untuk pengencernya, khusus untuk karena kita ingin spektro, pengencernya misal buffer TE gitu, berarti blankonya buffer TE saja tanpa ada DNA-nya. Sedangkan nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini ada DNA-nya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5 ada DNA-nya, yang blanko ini hanya buffernya saja. Jadi kita atur di sini, dia 260 sama 280. Berapa absorbansinya baru kita bandingkan. Seperti itu. Baik, selanjutnya yang akan kita diskusikan adalah alat yang namanya perangkat elektroforesis. Yang kemarin kita diskusikan mengenai ada agar-agarnya itu ya. Jadi perangkat ini terdiri dari cetakan agar, sisir, lalu dengan mesin elektroforesisnya. Nah, cetakan agar ini adalah digunakan untuk menempatkan agarusnya. Kita cetak kotak-kotak ini, ada yang memanjang, ada yang memang dia kecil. Tergantung jumlah sampelnya berapa. Ketika sampel kita sedikit, kita mencetak agar kecil saja. Ketika jumlah sampelnya banyak, kita cetak yang panjang. Untuk jumlah lubang-lubang yang digunakan untuk elektroforesis atau untuk sampelnya ini bisa kita buat menggunakan sisiran. Nah, ini kemarin saya sampaikan sisiran karena bentuknya kayak sisir ini ya. Nah, ini ada gerigi-geriginya ini, ada 1, 2 dan seterusnya. Ini ada yang besar, yang bawah ini besar, yang atas ini kecil. Kalau mau sampelnya cukup dengan yang besar, ya udah kita gunakan yang besar, tapi kalau misal ternyata sampelnya banyak, kita bisa gunakan yang kecil. Nah, cara pengoperasiannya gimana untuk yang cetakan ini? Jadi kita bikin agar, kita godok gitu, misal di dalam Glasbaker atau Erlenmeyer gitu, kita godok dulu agarnya, lalu misal kita membuat yang besar dan yang kecil, kita masukkan ke cetakan sini. Biasanya kita taruh selotip dulu di atasnya sini, jadi bagian atas ini kita selotip dulu segini ya. Kita selotip bagian sini sampai sana selotip, jadi nanti ada pagernya di bagian sini dan bagian sini juga ada selotipnya. Kita selotip dari bagian sini sampai sini, jadi nanti biar agarnya nggak melebar baik ke sana maupun ke sini gitu ya. Kita masukkan sini, setelah diselotip kita masukkan ke kotak ini, saya dekatkan. Oke, yang ini juga diselotip dari sini sampai sini, jadi semacam ada pembatasnya. Ini kan lubang nih ya. Nanti ketika ada selotipnya seperti ada pagernya di sebelah sini dan di sebelah sini. Nah, ini dimasukkan. Lalu agarusnya tadi, karena dia agar masih cair ya, biasanya kita bisa kita tambahkan pewarna langsung di sini ketika suhunya sudah cukup dingin, masih hangat-hangat gitulah, 60 derajat, kita masukkan ke sini. Kita campurkan pewarna baru kita masukkan ke sini. Setelah agarnya masuk di sini masih cair, kita masukkan si sisir ini. Kita masukkan sisir. Kalau kita mau pakai lubang yang gede, kita pakai sisir yang ini. Seperti ini. Nah, nanti ketika udah padat, ini dicabut dan di sini nanti agarnya ada lubang-lubangnya banyak di sini. Nah, ini nanti lubang-lubang itu yang kita gunakan untuk mengisi sampel DNA atau hasil PCR kita nanti. Nah, jika agarnya sudah padat, tadi sisir kita ambil, lalu kita ambil agarnya pelan-pelan. Misal ini ya, pura-puranya ada agarnya di sini. Jadi pura-puranya ada agarnya. Lalu kita lepas selotip tadi. Kita lepas selotipnya, ini dalamnya udah ada agar-agarnya kotak gitu. Lalu kita tempatkan di mesin elektroforesis. Nah, ini umumnya pas dengan cetakannya ini ya. Dan ini satu perangkat. Nah, kita tempatkan di sini.
lalu kita isi dengan buffer yang sesuai. Jadi ketika kita membuat agar-agar di rumah itu kan kita agar ditambah air ya. Nah, kalau membuat agarose itu airnya itu diganti dengan buffer, bisa TBE atau TAE nama buffernya. Nah, ketika kita menggunakan buffer TAE dalam membuat agar tadi, maka nanti untuk perangkat elektroforesis ini kita rendam juga dengan buffer TAE. Nanti ada batas perendamannya. Jadi kalau di sini ada garisnya ini garisnya segini, tingginya nanti segini. Tingginya segini untuk batas tinggi dari buffernya. Nah, tinggi segini tadi, tinggi yang garis ini nanti dia akan merendam seluruh bagian agarose yang kita buat tadi. Baru kita tutup. Dan jangan lupa ini dia 110 volt, berarti harus pakai step down, baru kita nyalakan. Kita tinggal pencet saja. Biasanya kita menggunakan yang 100 volt ini ya. Kita pencet, kita tunggu selama kurang lebih setengah jam. Kita tetap amati di sini pergerakan dari DNA-nya. Oh ya, tadi saya kebalik karena lubangnya di sini ya. Biasanya bentar. Oh, ini positifnya benar di sana. Dia dari negatif ke positif, jadi dia nanti ke sana. Seperti itu. Jadi fungsi dari mesin elektroforesis adalah dia nanti si DNA ketika sudah dimasukkan ke lubang-lubang yang ada di sini, dia akan bermigrasi ke arah sana. Dan migrasinya itu berdasarkan muatan dan ukuran. DNA yang dia ukurannya pendek, dia akan lebih cepat jalan ke arah sana. Ya. Jadi dia nanti akan turun ke sana, gitu. Kalau DNA yang ukurannya panjang, dia akan susah jalan karena dia besar gitu ya, lewat pori-pori agar dia akan tertahan di atas. Nanti baru kita amati di bawah UV transluminator. Selanjutnya mesin ini namanya UV transluminator. Jadi ini digunakan untuk mengamati DNA hasil isolasi maupun mengamati hasil PCR. Jadi DNA setelah dielektroforesis seperti tadi, misal ini hasil elektroforesis ada agarnya gitu ya, kita cek. Jadi ketika kita lihat agarnya saja ini nggak ada warnanya. Nah, ketika nanti kita amati di bawah UV, nanti jadi dia berpendar. Caranya dibuka dulu mesinnya. Nah, ini nanti adalah kotak di mana ada lampu UV-nya di bawah yang hitam ini. Ini tadi isinya agarnya kita lepas dari wadahnya, kita dorong aja dari sini, lepas, ditaruh di sini agarnya. Lalu kita tutup, jangan lupa untuk ditutup, karena ini lampu UV ya, ini bikin mata kita pedes. Lalu kita nyalakan tombol powernya, lalu kita nyalakan lampu UV-nya. Seperti itu, kita mengamatinya dari ini, mengintip dari sini. Nanti kita akan melihat dari sini ada pendaran warna di sana. Nanti kita akan mempraktekkan ini ketika acara isolasi DNA.